Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Kolo, NIM 14119-035. Saya semester 4 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Mikrobiologi Dasar yang diasuh oleh dosen Ibu Hildegardis Misa, SPD, MSI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme mikroorganisme 1. Pada materi metabolisme mikroorganisme 1 ini, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertian tentang metabolisme. Jadi, metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis metabolik di sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme dan dikenal juga dengan sebutan reaksi biosintesis. Hong 2005 menambahkan bahwa metabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksi semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel yang mencakup reaksi-reaksi yang memanfaatkan energi. Katabolisme istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecah molekul besar dan melepas energi. Sedangkan anabolisme istilah yang digunakan untuk memproyeksi reaksi yang terlibat dalam sintesis makromolekul dan membutuhkan masukan energi. Mikroba menggunakan berbagai proses kimia untuk menghasilkan energi biokimia dan dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Sebaliknya, ATP akan dipecah menjadi adenosin difosfat atau ADP. Dan fosfat anorganik dan energi yang dilepaskan akan digunakan untuk pemeliharaan reproduksi dan kelangsungan hidup sel mikroba. Bagian kedua yaitu peran enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup dan cepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim tidak berubah pada akhiran reaksi. Sisi aktif enzim akan berkaitan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Akhir reaksi, enzim tidak akan rusak atau bereaksi dan menghasilkan produk baru. Bagian berikut yaitu klasifikasi enzim. Hong 2005 menyatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran AC dan bagian pertama dari nama sering menunjukkan nama substratnya seperti pepsin, renin, dan tripsin, sehingga sedikit membingungkan bagi kita dalam menemukan substratnya. Dalam klasifikasi enzim juga terdapat 6 kelompok enzim. Yang pertama, oksidoreduktase, yang kedua, transferase, yang ketiga, hidrolase, yang keempat, liase, yang kelima, isomerase, yang keenam, ligalase. Yang berikut, saya akan menjelaskan juga faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, temperatur. Laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis enzim.
Enzim juga akan rusak atau denaturasi jika temperatur terlalu tinggi. Denaturasi terjadi karena perubahan situs aktif dan hilangnya sifat katalitik. Di bawah temperatur optimum, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur, namun di atas temperatur laju, reaksi turun drastis karena struktur enzim mengalami denaturasi. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tak aktif enzim, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalitik sehingga aktivitas enzim menurun. Mikroorganisme akan dapat melakukan aktivitas metabolismenya di berbagai lingkungan fisikokimia sesuai dengan keberagaman temperatur dan suhu yang dialami oleh enzimnya yang dimilikinya. Yang berikut, konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berkaitan dengan substrat atau kondisi jenuh. Sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Yang berikut, inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor mampu kerja enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor yang paling mudah dipahami adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ditempeli oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat, sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Bagian yang terakhir yaitu prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hong 2005, sel mendapatkan energi baik dalam nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme adalah senyawa adenosin trifosfat atau ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpan energi tinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi atau terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepas jika dibutuhkan oleh sel. Reaksi katabolik, molekul glukosa dipecah dan energi dilepaskan dalam bentuk ATP yang kemudian akan dimanfaatkan untuk aktivitas reaksi anabolik atau sintesis. Bagi sel, ketika ATP atau adenosin difosfat dan gugus fosfat dibebaskan, maka energi akan tersedia dan digunakan untuk sel.